Karena saya sudah kenal Pak Archandra pada saat beliau menjadi Menteri SDM 2016, menjadi Wakil Menteri SDM 2016 sampai 2019. Karena pas saat itu saya Kepala BPH Migas, Pak. Jadi tiap minggu sama Pak Archandra kita rapat tiap minggu Senin pagi sama Pak Jonan. Jadi ya alhamdulillah bagus kita komunikasi. Nah, Pak Archandra ini ya selain sebagai Menteri dan Wamen ya, beliau juga dulu sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Luar biasa. Ya. Kemudian setelah itu beliau menjadi Komisaris Utama PGN. Kebetulan sampai 2023. Lanjut terakhir Komisaris Independen di PLN. Ya. Kemudian, nah itu dari sisi pengalaman ya. Belum lagi sebelumnya. Pak Archandra ini dulu tamatan ITB. ITB Teknik Mesin. Ya, teknik mesin, kalau ceritanya lucu, Pak Archandra pernah cerita sama saya tuh. Masuk dulu kerja dulu di PT Timah Pak ya. Ambil kuliahnya, sekolahnya di Amerika. Di Texas sana, di Texas, di Houston Pak ya. Baik S2 maupun S3-nya. Beliau selesai tahun 94. Betul Pak ya? Berarti usia belum sampai, masih 30 lebih Pak ya? Luar biasa, 30. Kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Archandra. Ya ini sebagai motivasi. Nah ya motivasi kalian semua harus mencontoh Pak Archandra. Dan sebelum beliau pulang 15 tahun di sana, Pak Archandra ini membuat perusahaan juga. Jadi kerja dulu, selesai kuliah, beliau membuat perusahaan dulu namanya Petronering, Pak ya, betul Pak ya? Beliau ini pendirinya. Dan yang hebatnya lagi, ada ya 5 paten yang diakui di Amerika, ini yang dibuat oleh Pak Archandra. Khususnya untuk bidang hulu migas. Ya, hulu migas, jadi untuk buat platform di onshore. Tadi saya sempat diskusi ada satu lagi yang di Indonesia khusus Pak Rektor. Jadi ada beliau ini punya konsep dipakai di Peru bahkan satu-satunya di dunia. Jadi membuat untuk platform di offshore yang sifatnya bisa portable, bisa dipindah-pindah. Nanti mungkin beliau akan cerita. Ya, ini paten bukan kelas-kelasnya Indonesia lagi, di Amerika. Ya. Luar biasa dipakai oleh dunia internasional. Nah, satu lagi yang saya masuk ingat, Pak Rektor, Pak Dekan, waktu beliau menjadi Menteri dan Wamen, ada satu ide, dan ini yang dipakai kita juga. Saya mata kuliah PTBE. Jadi saya ngasih mata kuliah itu, salah satu konsep yang dipakai di dalam hulu migas adalah konsep growth split. Ini original idenya beliau. Karena dulu dari tahun 60 ya kalau teman-teman ada yang dari peminyakan, kemudian juga ada yang mungkin teknik sipil geologi kan kita kenal ada namanya untuk PSC cost recovery, ya kan? Nah, tapi dengan konsepnya Pak Archandra supaya lebih transparan antara bagi hasilnya pemerintah sama K3S, pelaku yang investasi tadi, dibuatlah konsep growth split. Dan hari ini tetap masih jalan. Bahkan mulai balik lagi di SK Migas itu menggunakan konsep growth split. Baik, ini saja saya sebagai pengantar. Nah, sebelum kita meminta nanti Pak Menteri SDM atau Wamen SDM atau Wakil Pertamina, kita minta opening speak dulu kepada Bapak Rektor kita, Prof. Wawan. Kami silakan Pak. Kasih aplaus untuk Pak Rektor. Wah, terima kasih nih Pak Irfan. Beliau itu dosen Universitas Pertamina, beliau itu sekarang ketua KPPU, tahu enggak? Persaingan usaha itu yang ngontrolnya beliau ini di Indonesia. Jadi bangga ya dosen Universitas Pertamina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya banggakan nih Pak Archandra, saya tidak perlu lagi membacakan CV-nya. Di sini saya dikasih CV-nya, saya bilang saya juga hafal, saya bilang gitu. Nah, tapi beliau tadi Pak Irfan sudah membacakan sangat lengkap sekali. Jadi kesempatan ini saya pertama hanya ingin menyampaikan terima kasih Pak Archandra.
Jadi saya itu ketemu beliau sambil tenis. Pak Archandra, tolong ya kasih kuliah buat mahasiswa kami. Karena tadi dengan ekspertisnya, dengan pengalamannya di bidang oil and gas sangat banyak sekali. Ini sangat penting untuk adik-adik semua. Nah, kenapa juga dipilihnya itu kuliah Cipta Karsa? Dan itu ada inspiring lecture, kan begitu. Karena ini sering saya sampaikan adik-adik semua, proses pendidikan tinggi yang paling susah itu bukan masalah keahlian atau hard skill, bukan hebat di engineering ya, misalnya teknik perminyakan, di manajemen ya tentang masalah manajemennya, geologi tentang geologinya itu pasti jago semua, sipil juga sama. Tetapi yang paling sulit yaitu berhubungan dengan mengembangkan, membangun karakter. Atau bahasa kerennya Pak Dekan, Prof. Edi ini soft skill-nya katanya. Nah ini bagian dari proses itu adik-adik semua. Tetapi membangun karakter soft skill dengan sejalan tentang engineering-nya. Itu tidak mudah mencari orang dan tidak sembarangan orang ya bisa ngajar di kuliah ini Pak Chandra. Jadi memang orang-orang terpilih, orang-orang terpilih Pak Irfan. Jadi yang memberikan karena tadi dengan background-nya. Nah ada satu poin yang cukup ya bukan saya sering bahasanya itu kita sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Maaf ini Pak Archandra, dalam konteks karakter tadi. Masalah etika dan integritas ini memang. Nah, di sini nanti beliau juga akan memberikan bagaimana membangun itu supaya karir di jabatannya nanti karena adik-adik ini akan menjadi pendukung atau menjadi jangan-jangan ada yang jadi Menteri SDM ya tahun 2050 nanti. Atau nanti ada yang jadi Dirut Pertamina 2050 nanti itu calon-calon pemimpin yang perlu dibekali tentang masalah bagaimana membangun karakter yang khususnya berhubungan dengan teknologi dan bisnis energi. Karena Universitas Pertamina tagline-nya clear Pak Archandra bahwa universitas yang berbasis teknologi dan bisnis energi. Jadi pas. Nanti silahkan tanya ya ke Pak Archandra, apa itu growth split gitu kan ya. Sekarang masih dipakai itu. Keren sekali, bagus, clear pembagiannya. Sebelumnya nggak jelas ya Pak Archandra ya. Waduh, kok ini katanya dulu namanya itu yaitu ya terus ada cost recovery-nya itu kan ya. Bisa deal itu cost recovery-nya. Kalau growth split mah udah pastilah hitam putih gitu kan. Ya, sudah jelas. Saya termasuk pendukungnya. Jadi saya kira itu saja sebagai pendahuluan atau sebagai kata sambutan. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Chandra dan juga dimoderatori oleh beliau nih Pak Irfan nih, Ketua KPPU yang tidak ada duanya. Oh ya adik-adik kalau lihat ada mobil terus ada pengawalnya lah ini dia ini. Suka ada kan ya ridernya. Nah ini beliau ini itu mobilnya jangan diganggu ya. Baik saya kira terima kasih sekali selamat mengikuti kuliah dari Pak Archandra. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Prof. Wawan. Sekali lagi dong, aplaus. Pak Wawan ini akan membawa ya Universitas Pertamina makin maju. Setuju ya? Iya, sebagai kampus yang tadi mengedepankan energi. Satu-satunya kampus Pak, kita klaim. Yang menekan bisnis energi ya Universitas Pertamina gitu. Yang lain tuh nggak lengkap, paling fakultas gitu ya. Baik, kita persilahkan dulu kepada pemateri kita Pak. Nah, kita lihat nih, selalu full smile. Ya, itulah khasnya dari Pak Archandra Tahar. Kita pada hari ini diberi judul ya, temanya World Energy Security. Nanti akan cerita beliau apa saja ya, pendekatan-pendekatan, kemudian dalam konteks global, di regional, nasional, ya gimana strateginya ya. Itu akan disampaikan Pak Archandra. Izin Pak Archandra, kita ini ada juga ya saya sapa adik-adik kita yang
online, ada lebih kurang 150-an ya. 150-an online karena biasanya nih Pak Chandra jam 3 Pak. Kita jadwal kita karsa ini, cuma ini dimajukan jam 2. Nah, jadi sebagian mungkin ada tabrakan masih mata kuliah lain gitu. Baik, untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin, kita persilakan kepada Pak Chandra menyampaikan paparannya Pak. Kami silakan Pak. Baik. Izin berdiri Boleh Pak, boleh berdiri, boleh sambil ke dalam, boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Pak Rektor yang saya hormati, Pak Dekan, Pak Direktur, Pak Ivan. Tadi udah diceritain Pak Ivan banyak ya. Jadi kita mulai aja boleh Pak Ivan ya. Kalau sebelum beda ya ini? Enggak, sama itu? Sama aja Pak. Sama ya? Enggak. Pegang tuak. Oke. Kalau boleh diisi bangku yang nggak dekat boleh nggak? Saya mau interaktif. Maju. Nah, yang di ujung sana, karena nilainya nanti tergantung dekatnya ke. Oke. Nah, jadi kalau nanti saya tanya, boleh ya jawab ya. Nggak apa-apa ya, kita diskusi. Ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya, saya minta tadi yang penilai nggak boleh nengok ke belakang. Oke, baik. Hari ini kita bicara tentang energy security. Ya, pernah nggak mendengar kalau saya dengar ya di Indonesia tema yang dipilih atau strategi yang dipilih adalah swasembada energi. Ya. Maka swasembada akan berbeda artinya dengan energy security. Bedanya apa? Ya. Kira-kira swasembada ini bahasa Inggrisnya apa ya? Saya bukan ngetes, cuman frameworknya harus secara internasional, kita samain dulu bahasanya, baru kita bisa diskusi. Silahkan di Google, apa ya swasembada energi bahasa Inggrisnya? Google ya. Apa kira-kira? Dari tengah dulu, Mas. Apa kira-kira swasembada energi? Self-sufficient. Ya. Mungkin terms swasembada secara umum bisa dibilang self-sufficient. Tapi kalau untuk bidang energi, biasa kita sebut dengan energy independent. Ya. Beberapa negara di dunia ini, dalam hal energi strategi, mereka menggunakan terms energy independent. Ya. Tapi adakah negara yang mampu mencapai itu? Nanti kita akan lihat cerita ya. Salah satu syarat untuk menjadi energy independent country, satu syaratnya adalah dia punya resources semuanya dari dalam negeri. Karena itu self-sufficient katanya. Ya. Pertanyaannya, adakah negara yang mampu memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi di dalam negeri mereka? Produksi minyak terbesar saat sekarang, negaranya adalah di mana? Cina. Jurusan apa? Teknik kimia. Mbak, negara yang punya, Google-nya nanti aja, kalau sudah bilang Google, boleh. Kalau enggak, lihat saya dulu. Apa negara terbesar produksi minyak sekarang di dunia? Amerika, benar. Jadi bukan Arab Saudi ya. Amerika punya produksi sekitar 13 juta barrel per day. Arab Saudi mungkin 12 ya. Nomor 3 itu Rusia. 3 terbesar itu Rusia sebelum sanksi. Amerika dan Arab Saudi.
Apakah Amerika mampu nggak mencapai energi independen? Sampai hari ini belum. Kenapa? Mereka impor sekitar 7 atau 8 juta barrel per day. Ya. Nah, sekarang yang latar belakang engineering siapa? Mas, engineering nggak? Iya. 1 barrel itu berapa? Enggak. Kira-kira ya berapa liter lah kira-kira? Enggak. Siapa yang bisa bantu? Call a friend. Ada yang bisa bantu? Jangan dilihat Google dulu. Jangan. Coba, Mbak berapa 1 barrel? Hah? 2 liter? Enggak. Ayo Mbak, berapa? Salah sendiri duduk di depan kan? Tahu, ada yang tahu berapa? Berapa? Enggak ada, dalam engineering enggak ada 100-an. Kacau nanti pendapatan negara kalau angkanya 100-an. Berapa? No. Dekat. 159. Oke. Tapi dalam engineering nggak bisa. Ya. 159 liter. Ada feeling nggak berapa? Nggak punya feeling. Kebutuhan Indonesia sehari itu 1,5 juta barrel per day. 1 barrelnya feelingnya berapa? Kan engineer tuh harus punya feeling. Nggak bisa, ya 159. Feelingnya berapa? Ada? Kira-kira apa? 159 segini? Enggak, kira berapa? Hah? Waduh, udah galon nih ukuran. 1 galon berapa liter? Hah? Kalau kita beli susu di Amerika tuh ukurannya galon. Ya? Ayo, 3 berapa? Ah, ya nggak usah Google, coba. Jadi 1 barrel itu, ya, mungkin generasi sekarang belum pernah lihat minyak tanah. Pernah? Masih ada? Pernah lihat drum minyak tanah? Itulah 1 barrel itu. 1 drum. Kita butuh sehari 1,5 juta. Amerika butuh 22 juta. Aduh 20 jutaan. Banyak enggak? Per hari. Ya. Nah, bagaimana negara yang tidak punya minyak di dalam negerinya? Jepang, Korea, ya dikit-dikit adalah ya. Singapura. Bisa nggak dia menjadi sebuah energy independent country? Is it possible? Hah? No. Ya. Maka untuk itu, strategi yang mereka pilih adalah apa? Energy security. Dia tidak punya resources di dalam negeri, tapi ada beberapa strategi yang sudah pernah dan sedang dilakukan oleh negara di dunia ini. Nah, untuk itu topik kita hari ini adalah energy security, world energy security. Ya. Apa metodenya? Next. Ya. Yang pertama adalah by military. Dengan kekuatan militer. Pernah nggak, ada nggak negara yang melakukan untuk mencapai energy security-nya menggunakan militer? Ya. Cara kedua adalah politics. Ketiga adalah teknokratik. Nah, saya sekarang mulai cerita menggabungan antara pengetahuan teknikal dengan geopolitik. Ya, baris selanjutnya. Perang Dunia Kedua. Nah, kita bicara Perang Dunia Kedua. Ya. Itu dimulai kapan kira-kira? Hah? 19? 93? Enggak, 93 bukan Perang Dunia Kedua. Hah? Kira-kira berapa? 39 bukan ya? Ya. Siapa menyerang siapa waktu itu?
Jerman, Nazi, menyerang Polandia. Siapa yang bilang Polandia tadi? Ya, benar ya. Sekarang kita lihat. Coba stop dulu ya, jangan dimajuin dulu. Coba kita lihat ya. Dibalikin ke belakang dulu. Balikin. Mana yang ininya? Siapa yang operate? Mana yang operatornya? Oh, di belakang. Nanti tinggi Q-nya, tunggu Q-nya ya. Ya. Jerman itu seluruh negara tetangganya dia serang. Untuk perang perlu BBM nggak? Perlu. Perlu minyak. Terus Jerman punya minyak nggak? Nggak punya. Ya. Waktu itu tahun 30-an, produksi minyak terbesar itu dari Amerika. Diproduksi oleh SO. Pernah kenal SO? Ada paman tulis nggak? SO. Bayangkan tulisan S dan O. Nama company-nya Standard Oil. Ya, Standard Oil. Standard Oil itu ya pernah melihat brand oli ISSO. Pernah nggak? ESO. Iya. ESO. Huruf E, huruf S, SO. ESO. Double S. Itu adalah Standard Oil juga. Ya, yang didirikan oleh Rockefeller. ESO. ESO itu akhirnya tahun 1900-an itu dia penguasa produksi minyak terbesar itu ada di Amerika. Karena monopoli akhirnya dipecah. SO, Standard Oil, New Jersey itu yang menjadi Exxon sekarang. Standard Oil, New York itu menjadi Mobil. Ya. Standard Oil California itu menjadi Chevron. Dan Standard Oil yang lain. Ya. Nah, kita kembalikan ke ESO-nya. Kenapa disebut Standard Oil? Ada yang pernah dengar ceritanya Standard Oil? Dulu oil itu digunakan buat lampu teplok. Jadi kalau ada Pertalite, Pertamax itu dibuang. Yang diambil cuma kerosinnya. Jadi middle distillate, ya, distilasi yang di tengah, yang ada kerosinnya, yang gas semua dibuang. Ya, yang ringan-ringan, fraksi ringan semua dibuang. Ini teknik kimia kan? Iya, udah belajar itu. Kapan? Nah, mumpung nggak ditanya, bilang barusan belajar, jadi nggak ditanya. Yang sudah belajar, coba ya. Jadi, yang diambil cuman kerosin minyak tanah. Pernah lihat lampu teplok? Pernah camping nggak? Mas pernah camping? Pernah. Lampunya pakai apa? Baterai. Enggak lah, dulu pakai masih minyak tanah lah ya. Minyak tanah ya. Jadi, nih mau dengar nggak ceritanya tentang Standard Oil itu? Kenapa disebut Standard ya? Dulu banyak yang ngambil crude. Kemudian dijadikan apa? Buat lampu pakai sumbu. Kebayang nggak? Kalau bercampur minyak tanah bercampur dengan Pertalite atau Pertamax, terus dijadikan pakai sumbu, apa yang kejadian kira-kira? Hah? Minyak tanah, tapi di sana ada gas oilnya, ada Pertalite, ada apa? Ada Pertamax, ada di dalam tuh. Terus kita bakar dengan apa? Sumbu naik atas. Apa kira-kira yang kejadian? Hah? Meledak kok? Meledak nggak? Iya. Maka SO tadi mengatakan minyak saya adalah minyak yang paling standar yang tidak ada campurannya selain kerosin. Jadi yang diambil adalah kerosinnya karena itu yang tidak berbahaya sewaktu dia dibakar pakai sumbu. Ya. Kemudian pada saat itu
seorang jenius yang bernama Thomas Alva Edison menemukan apa? Bola lampu. Maka tahun 1900 industri perminyakan adalah sunset industry. Kenapa? Ditemukan bola lampu. Jadi kata-kata sunset industry di perminyakan yang masih didengar sampai hari ini, itu sudah mulai didengungkan sejak tahun 1900. Ternyata nggak sunset dia, masih zuhur ternyata. Ya, saya nggak tahu sekarang asar atau. Tapi sunsetnya itu sewaktu Thomas Alva Edison apa? Menemukan bola lampu, maka lampu teplok hilang dan market kerosin habis. Tidak perlu lagi oil and gas pada saat oil aja, waktu itu belum ada gas yang oil. Ya? Terus kenapa oil ini hidup lagi? Muncul seorang jenius lagi, anak buahnya Thomas Alva Edison, bernama yang last name-nya itu si Ford. Dia bilang ke Thomas Alva Edison, saya punya invention mobil bahan bakar. Maka Pertalite, Pertamax yang tadi dibuang-buang, digunakan untuk mobil Ford. Dia pindah ke Detroit, Michigan. Itulah mobil Ford yang sekarang itu. Ya, kapan ini sunset industry ini muncul lagi? Sewaktu Elon Musk membuat apa? Mobil listrik. Muncul lagi itu. Apa munculnya? Nggak perlu lagi kita oil, BBM. Benar nggak kita nggak perlu BBM sekarang? Makin lama kita nggak perlu. Siapa yang sepakat? Nggak, karena sini di Pertamina pasti nggak sepakat ya. Enggak, yang real aja. Ini petroleum product bukan ini? Iya. Ini? 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 Terus kok kita bilang we don't need exploration anymore? Terus dari mana ini? Oh, karena Bapak orang oil and gas bilang gitu. Enggak. Biar realistik. Gimana kita ini? Ini dari mana ini? Petrochemical bukan? Pak, nanti ini kita bisa ganti dari apa? Pelepah pisang. Ya. Nah, jadi paham ya? Nah, sewaktu kembali kepada waktu itu yang produksi minyak itu dari Exxon, dari Esso tadi. Ya. Sementara Jerman membutuhkan minyak, minyaknya dari mana? Eropa. Eropa itu produksi terbesarnya ada di Baku, Azerbaijan. Sampai hari ini, Baku, ya. Baku itu yang mengusahakan minyaknya itu namanya Nobel Family. Pemenang Nobel. Jadi pemenang Nobel itu uangnya dari mana? Perminyakan. Jadi sekarang pemenang Nobel dapat sekian juta dolar, itu dari apa? Usaha minyak. Dia berasal dari Swedia, pindah ke Rusia, Saint Petersburg, kemudian punya ladang minyak di Baku. Itulah Nobel tuh, Alfred dan lain-lain. Dia pengusaha minyak. Dan yang mendagangkan minyaknya, nama company-nya Shell. Shell itu perusahaan mana? Sedang tahu? Mas? Shell perusahaan mana? Hah? Negara mana? Amerika. Mas? Pak, kalau gitu pengetahuan perminyakannya harus di... Prodinya mana? Hah? Pertamina itu perusahaan minyak atau perusahaan apa? Minyak. Shell? Dari mana Shell? Hah? Inggris. Siapa yang sepakat Shell dari Inggris? Hah? Mas, dari mana Shell? Inggris. Ya, dari mana? Inggris. Udah di Google kali enggak? Ya. Jadi Shell yang sekarang itu gabungan dua perusahaan. Royal Dutch
Shell. Makanya namanya tuh Royal Dutch Shell. Royal Dutch-nya itu adalah Belanda, Shell-nya adalah Inggris. Jadi yang mendagangkan minyak yang punyanya si Noble tadi siapa? Shell. Dah, sekarang Jerman tidak punya minyak. Sewaktu kita bicara gimana dia mensecure energinya untuk perang, butuh minyak. Ya. Waktu itu yang ada batu bara. Batu bara terbesar reserve-nya di Eropa ada 3 negara, 1 Jerman, 2 UK, ketiga Poland. Tahun 1930-an, 20-an, 30-an itu Jerman Nazi melakukan research. Research-nya apa? Coal to liquid. Mengubah coal menjadi liquid. Itu yang sekarang yang lagi batu bara jadi DMA. Nanti kita bicara lagi lah DMA ya. Ya. Jadi dari batu bara yang rantai C-nya banyak, kalau kita dulu kuliah ya, itu energinya besar sekali. Kenapa? Nilainya banyak rantai C-nya. Benar ya Pak Ivan? Benar ya? Enggak paham yang sekarang. Masih. Jadi, dia ubah C yang ada di batu bara, rantainya, diinjekkan H2O, water, steam panas, menjadi H2, hydrogen, plus CO, itu dinamakan dengan syngas. Ya. Setelah syngas itu bisa dibentuk segala macam. Bisa jadi liquid, dia jadi nafta, bisa jadi kerosin, dan lain-lain. Nah, salah satunya itu untuk aftur, kerosin, dan lain digunakan untuk mobil, kapal perangnya Nazi. Saat teknologi itu ditemukan, maka Nazi menyerang negara pertama mana? Kenapa Poland? Karena batu baranya ada di situ salah satunya. Jadi untuk mensecure energi perangnya Jerman, dia melakukan approach apa? Military. Menyerang negara Poland untuk menguasai batu baranya. Dengan batu bara ini, maka BBM untuk perangnya bisa didapatkan. Next slide, please. Coba dilihat ya. Nah, ini dia. Jadi synthetic oil dari coal ini yang dijadikan basis bagi Nazi bahwa saya secure sekarang. Tapi coal to liquid pada zaman Nazi digunakan untuk offensive mode. Untuk menyerang. Setelah Perang Dunia Kedua, ya, Nazi kalah, nanti kita cerita kenapa dia kalah. Sebagian ilmuwannya itu, sebagian kecil, ada yang ke South Africa. Dan teknologi coal to liquidnya berkembang di company yang sampai sekarang namanya Sasol di South Africa. South Africa kenapa kok mau mengembangkan coal to liquid pada saat politik apartheid? Pernah dengar apartheid? Pernah ya? Apa itu, Mas? Kulit hitam ya, segregasi ya. Pada saat itu dunia mengembargo South Africa. Dia tidak punya oil and gas. Dia embargo, tapi dia punya batu bara. Maka batu bara teknologi coal to liquid yang mereka olah untuk menjadi synthetic oil, karena mahal sekali, nggak ada pilihan, maka South Africa menggunakan coal to liquid untuk defensive mode. Untuk apa? Pertahanan. Nggak punya minyak. Ya, nanti kita bahas. Lanjut. Nah, ini kira-kira di mana itu baku? Ya. Ini Jerman baku itu di Caspian Sea, sekitar sini. Ya. Next, coba dilihat. Jadi, siapa mengembangkan coal to liquid itu? Fischer-Tropsch, 1920-an. Mature-nya, setelah dia mature, bikin pabriknya, 39 Jerman menyerang Poland. 2 proses, Burgess sama FT Troops. Next. Nah,
30 sampai 45 strategic need dari Nazi itu apa? Ya. Petroleum reserve mereka nggak punya, maka mereka menggunakan coal to liquid. Fuel security, mereka membutuhkan coal to liquid. Maka dibangunlah synthetic fuel plant ini beberapa lokasi, sehingga menghasilkan produksi sampai 30-40% kebutuhan Jerman selama perang, itu dihasilkan dari coal. Sebagian kecil dari West Africa, sudah ada produksi sedikit, dan sebagian lagi dari baku. Kalaulah Nazi bisa mengcapture baku, maka peta dunia sekarang akan berubah. Pada saat itu Soviet masuk dari atas dan Nazi tidak mampu mengekspansi sampai baku. Ya. Perang Dunia Kedua ini dibangun, coba kita lihat next. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari sini, ini reserve coal di Jerman, Poland, sama UK. Jadi Jerman itu mencari energi independen. Mencoba waktu itu menjadi yang independen. Berhasil? Nope. Ya, next. Ini dia. Coal to liquid. Coal to liquid itu secara technical feasible enggak? Feasible. Tapi is it commercially viable? This is a question. Ini dia, terbukti ada. Jadi kalau kita ribut sekarang batu bara to DMA, is it technically feasible? Feasible. But is it commercially viable? That is another question. Ya. Next. Nah, ini dia. Kalau begitu waktu perang lawannya adalah sekutu, apa strategi sekutu? Menghancurkan pabrik ini. Nih. Nah, next. Nah, baru kita bicara teknologi. Jerman kalah, ilmuwan Jerman sebagian besar diambil Amerika. Sebagian kecil ke Soviet. Jadi kalau kita bicara tentang NASA, ya, ahli roketnya namanya Van Braun. Si Van Braun, ini, dan itu adalah orang Nazi Jerman. Ada dalam operasi Paperclip, dibawa itu ke Amerika, dan dialah mengembangkan roket di NASA. Ya, nah, Mas, Apollo berapa yang berangkat, yang mendarat ke bulan? Nggak tahu? Nggak tahu. Berapa? 2? Nggak pernah nonton Apollo 13? Pak Rektor gimana ini? Belum lahir ya? Coba, jangan dilihat Google dulu, Mas. Coba, Apollo berapa yang mendarat ke bulan? 11. Roketnya apa? Roketnya adalah Saturn V. 5 ya? 5 Romawi kan? Semua orang itu menganggap itu 5 Romawi. Tapi katanya V-nya itu, ada yang bilang ini adalah si Von Braun-nya, V-nya. Ada yang bilang Saturn V, tapi saya percaya, menurut bacaan buku yang lain, V itu artinya bukan 5. Bukan 5 Romawi, tapi Vengeance. Tahu arti Vengeance? Kalaulah Van Braun waktu itu berhasil roketnya jalan waktu zaman dia di Nazi, dunia ini akan berubah. Telat aja. Amerika duluan dengan bom atomnya, ya. Dah, ini cerita. Nah, sebagian kecil ilmuwan ini ke mana? South Africa. Itu yang mengembangkan coal to liquid juga. Dan company-nya sekarang namanya Sasol. Next. Ini balik belakang dulu. Balik belakang. Oke, nah sekarang
itu Jerman ingin energi independen lewat militer. Sekarang, mau nggak? Kenapa Amerika terlibat Perang Dunia Kedua? Nah, yang sebelah sini lagi. Bu, Pak, mohon maaf Pak. Ini dosen pasti kan? Nggak mau dekat-dekat Bu ya? Enggak. Nah. Yang nggak dosen sebelah sini, nggak ada dosen semua kayaknya ya. Khusus dosen. Ya, yang belakang lagi, Mas. Ya, kenapa Jepang menyerang Amerika? Pearl Harbor. Amerika tuh nggak ikut Perang Dunia Kedua deh. Tapi tiba-tiba Jepang menyerang Amerika. Kenapa? Ada yang pernah ini? Pernah. Nah, jadi ceritanya begini. Produksi minyak terbesar pada saat itu, Amerika kan ya, lewat SO, 80% kebutuhan minyak Jepang untuk industri dan untuk peperangannya itu diimpor dari Amerika. Ya. Sewaktu Jepang menginvasi Cina, Amerika mengingatkan, jangan diinvasi. Masuk juga ke Cina. Nah, sanksi. Jadi kalau sanksi dagang itu sudah teori lama. Waktu Jepang menginvasi Cina, itu diberi sanksi Jepangnya oleh Amerika. Dan diingatkan, nggak mempan masuk ke Indochina. Kemudian Jepang apa? Membentuk tripartit Jepang, Italia, Jerman. Pada saat itulah Amerika bilang, saya embargo. 80% minyak yang dari Amerika tidak masuk lagi ke Jepang. Jepang marah, maka yang dia serang pertama kali yang paling dekat apa? Hawaii itu, Pearl Harbor. Sebulan, jadi Hawaii itu diserang Desember 41, November embargo, sebulan kemudian diserang. Ya, coba kita lihat historinya, next. Jadi kalau kita lihat Pearl Harbor itu di sini, itu Jepang, dia kena sanksi, ya, sanksi ekonomi, karena 80% fuelnya, BBM-nya Jepang dari Amerika. Next, coba kita lihat. Nah, ini salah satu bukti nih Standard Oil nih, Standard Oil. The world, according to standard. Standard New Jersey ini yang menjadi Exxon sekarang. Ya. Ada yang kenal Exxon nggak sini? Kenal ya? Pernah dengar Exxon? Exxon, enggak? Nah, ya. Nah, ini salah satu kita lihat di sini ya, di map tua ini, coba dia lihat apa? Nih, ada refinery di Palembang. Ada di mapnya. Tahun berapa ini? Nah, ceritanya, next. Nah, coba kita lihat ya. Ada ini saya enggak? Tembus nggak? Tembus. Nah, coba kita lihat ya. Ini Jepang, dia masuk ke Cina, udah diingatkan, jangan masuk. Habis itu, nggak diindahkan, masuk ke Indochina. Di embargo, next. Nah, 37 ekspor kontrol dulu. 40 partial embargo, Juli. September 40, tripartite pact dengan 3 negara tadi. Next. Juli 41 full embargo. Breakdown negosiasi. Next. Sebelum menyerang Pearl Harbor, coba lihat model satu. Ini dimodelkan Pearl Harbor itu di Jepang. Ini modelnya. Gimana cara menyerangnya? Dimodelkan. Karena dulu nggak ada Google Maps. Nggak ada itu. Jadi pakai data intelijen dia modelkan. Gimana, di mana dia harus diserang. Ya. Next. Nah, balik ke belakang dulu. Kalau begitu, dia tidak mendapatkan 80% minyaknya, dia kemana larinya? Ya. Coba kita lihat,
dia harus mencari lokasi minyak yang baru. Kemana? Ada 5 tempat. Jepang itu masuk ke Filipina, dia lewatin aja Filipina. Masuk ke Brunei dilewatin. Masuk Malaysia dilewatin. Yang dicari 5 tempat pada saat itu. Satu namanya Pangkalan Berandan. Tahu Pangkalan Berandan? Ya. 2 itu Pelaju Sungai Gerong, Palembang. Ketiga itu Cepu. Keempat itu Bontang. Kelima itu Kepala Burung. Sampai hari ini, kalau ada yang ke Sorong, mau ke BP Tangguh, ya, itu ada Kilang Kasim di situ. Dari Sorong itu kita naik pesawat kecil ke Babo. Di Babo itu sampai hari ini, itu bunker-bunkeran Jepang. Di dekat situlah ada sumber minyak yang lebih besar dari Rokan itu dulu, namanya Sele. Dan minyaknya tidak perlu refinery, light crude. Dia itu yang dipakai langsung oleh kapal-kapal Jepang. Pesawatnya dan lain-lain. Maka 5 tempat itu yang dicari. Next, coba lihat. Next. Nah ini dia. Ini cari mana? 1, 2 di sini, sini, dan sini. Coba lihat dari Jepang itu ke sini alirannya. Ya. Untuk menggantikan yang 80% apa? Kebutuhan. Kalau belajar dari sini, perang itu we talk about apa? Energi. Kenapa Jerman masuk Perang Dunia Kedua merasa jumawa dengan sumber energi? Kenapa Jepang masuk Perang Dunia Kedua? Kenapa? Merasa terancam dengan energi. Two different approach, ya. Next. Nah, coba kita lihat ya. Jadi konklusinya, Jerman dependent on oil, ya. Tadi kita sudah cerita, synthetic oil jadi. Nah, kenapa Jerman kalah? Kita bicara lagi Jerman kalah. Jerman kalah, produksi minyak terbesar ada dari Amerika. Dan Jerman lupa, synthetic oil itu mahal, untuk bikinnya juga lama. Setelah dia ekspansi ke berbagai negara, nggak cukup lagi oil itu. Stuck. Stuck di Prancis dan lain-lain. Masuklah Amerika lewat pendaratan Normandi dan membawa minyak. Pada saat membawa minyak itulah Jerman takluk di Normandi, dari Belgia, dan disuplai minyak dari Soviet. Soviet juga nggak ada minyak, disuplai dari Amerika. Kalau waktu itu minyak tidak dibagi 3, maka peta dunia juga berubah sekarang. Itu Berlin tidak dibagi 3. Nggak ada Soviet di sana, karena dia terhenti nggak ada minyak. Ya. Karena dibagi 3 oleh Eisenhower, maka peta dunia Berlin jadi ada tembok Berlin. Gara-gara apa? Soviet bisa masuk ke Berlin. Ya. Jadi kalahnya Jerman, kenapa? Tentaranya mati? Enggak. Karena tidak punya energi lagi. Minyak habis. Jepang kalah gimana? Setelah Jepang, next balik ke belakang. Ya, balik ke belakang. Nah ini dia. Karena minyak dari sini, 5 tempat di Indonesia ini, strategi Amerika menguasai Guam. Guam itu sekitar sini. Next, coba kita lihat. Next. Nih strategi kalahnya Jerman. Normandi di sini, Belgia di sini, ini Soviet dari sini. Ini nggak punya lagi oil di sini, disuplai oil ke sini, jatuhlah Jerman. Perang Dunia Kedua ini dimenangkan oleh sekutu. Next. Nah ini dia. Sumber minyak 1, 2, 3, 4 di sini, 5 di sini. Maka Guam di sini, kapal-kapal ngangkut minyak ke Jepang dihancurin di sini, maka kalahlah Jepang. Jadi kalau kalah Jepang dikatakan karena bom atom itu gongnya. Sebelum itu pernah kenal kamikaze. Kamikaze itu pilot Jepang sudah tidak punya aftur, maka dikasih one way ticket, nggak bisa balik.
Kalau dikasih one way ticket, apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Jadi bunuh diri itu setengah terpaksa mungkin ya. Karena nggak ada minyak. Kenapa nggak ada minyak? Ini, Guam dikuasai dulu oleh, kemudian ini hancur. Next, coba kita lihat. Nah, next. Nah, ini dia si jenderalnya bunuh diri, tapi diselamatkan, terselamatkan, nggak jadi dia mati. Ya, ini para Amerika. Next. Nah, kalau kita lihat strategi by militaristic approach, ya, Jerman itu feeling secure dengan coal to liquid. Jepang itu feeling insecure dari sisi energy security-nya. Tapi kedua-duanya intinya adalah yang pemenang perang dunia kedua itu siapa? Sekutu. Tapi pemenang sesungguhnya adalah Amerika. Kenapa Amerika bisa menang? Satu, dia punya minyak dan menguasai minyak. Yang kedua, dia punya teknologi. Ya, maka kuliah di Pertamina sudah jalan yang benar kali ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini kok ceritanya nggak ada ini Pak, nggak ada yang teknologi? Enggak, kita basic tentang energy security dulu. Apa itu energy security? By military. Ada pertanyaan? Boleh? Kan tadi saya udah banyak nanya. Sekarang saya persilahkan untuk bertanya. Ada yang nanya? Udah clear semua? Ya sudah, kita lanjut Pak ya. Masih minat tentang apa itu technocratic approach untuk energy security? Tentang politik? Sekarang kita bicara politik. Oke. Setelah pemenang Perang Dunia Kedua itu sekutu, dan pemenang sesungguhnya adalah Amerika, maka setiap pemenang ada hadiah apa enggak? Ada. Menurut buku, salah satu buku yang saya baca itu The Price. The Price itu karangan Daniel Yergin, seorang jurnalis bidang energi yang sangat terkenal. Ya. Dia mengatakan setelah Ottoman Empire jatuh, Middle East itu dikuasai oleh Inggris, benar ya? 48 berdirilah Israel. Kemudian waktu itu eksplorasi oil and gas di Saudi itu sudah menemukan hasilnya. Sudah tahu besar sekali. Maka Amerika bilang, Saudi buat saya. Sampai hari ini yang boleh masuk Saudi itu hanya Amerika. Kenapa? Saudi Aramco. Aramco itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan Aramco, Mbak? Nggak tahu. Aramco dari mana? Nggak tahu juga. Aramco dari mana? Nggak tahu. Mas? Aramco dari mana? Nggak tahu, nggak ada ya di sini ya. Mas, dari mana Aramco? Ya. Dari Arab. Arab apa? Apa kepanjangan Aramco itu? Aramco itu panjang Arab American Company. Jadi yang boleh masuk Saudi itu hanya Amerika. Itu diwakili oleh SO mana? Satu SO yang masuk di sana SO New York. SO New York itu Mobil Oil. Sama SO California, Chevron. Sekarang ada 4 yang masuk. Ya, Chevron, Exxon, Mobil, Texaco satu lagi. Sampai hari ini hanya Amerika yang boleh masuk Saudi Arabia. Nah, sebagai pemenang. Apa hadiah selanjutnya? Hadiah selanjutnya adalah Kuwait. Kuwait waktu itu sudah ditemukan. Maka Kuwait, independent oil company yang kecil-kecil, itu masuk Kuwait dari Amerika.
Dan sampai hari ini antara Kuwait dan Arab Saudi ada nama buffer zone. Daerah ekonomi yang hanya boleh mungkin ya independent oil company Amerika yang masuk ke sana. Terus Inggris masuk ke mana? Inggris dapat diperbolehkan di Iran. Sewaktu di Iran, presidennya Mossadegh, gerakan nasionalisme lagi menggema, maka Inggris diusir dari Iran. Berdirilah namanya BP. BP itu asal originnya itu kalau nggak salah namanya Anglo-Persian. Jadi BP itu berdiri di mana? Iran. Anglo-Persian. Diusir dari Iran, berdirilah BP. Kemudian Mossadegh berkuasa. Setelah Mossadegh berkuasa, Mossadegh diturunkan, Amerika install Shah Iran sampai tahun 79. Sewaktu menginstall Shah Iran, Amerika masuk ke Iran. Sebagai pemenang perang dunia kedua, maka Amerika bilang 60% punya Amerika, 40% dikembalikan ke Inggris. Maka masuklah tadi Exxon, Chevron, dan lain-lain ke Iran. Sampai tahun 79. Gondok nggak Inggris? Gondok. Tapi pemenang sesungguhnya perang dunia kedua siapa? Amerika. Maka dia mendapat hadiahnya. Nah kalau ceritanya lebih panjang lagi, ada buku. Ya, siapa yang menemukan Freeport? Geologis. Freeport itu yang emas. Papua. Kalau menurut ceritanya kan yang eksplorasi ke sana geologisnya Belanda, Dozi. Ya. Dia bekerja kalau nggak salah untuk Royal Dutch di Kalimantan, melakukan ekspedisi ke mana? Ke Papua. Dia lihat itu kilauan emas, dia gambarkan, tapi gambar-gambarnya itu tidak dibawa pulang sama dia, karena dia nggak yakin dia akan hidup. Menurut ceritanya dia taruh itu botol gambar itu di tengah perjalanan. Dia turun, tahunya selamat. Waktu selamat, itulah infonya ada emas besar. Nah ceritanya panjang lagi, kenapa harus Freeport yang dapat? Apa hubungan Irian Barat dengan, kita bicara oil aja dulu ya. Nah. But the question, is it part of the price? Itu question. Ya, next. Nah, by politics, satu, apa yang dilakukan untuk politik mengamankan energy security? Yang pertama, transportasi. Transportasi utama waktu itu untuk energy security di Eropa adalah terusan Suez. Jadi terusan Suez, sewaktu Gamal Abdel Nasser ya, dinasionalisasi Suez, maka pasokan minyak ke Eropa terancam. Disitulah Eropa marah bahwa negara-negara Teluk sudah berani terhadap negara-negara maju. Lewat apa? Terusan Suez. Karena bagian dari energy security. Kemudian apa yang kejadian? Waktu itu mereka menggunakan fiskal regime mereka itu konsesi. Tadi bicara growth split, ya, bicara cost recovery. Mereka menggunakan konsesi, misalnya gini. Kata Amerika tadi yang menghasilkan minyak di Arab Saudi, kalau saya dapat 1.000 barrel, harga dia menentukan, harga per barrel $10. Terus Saudi dikasih, kamu dapat $1 ya. Nah, lama-kelamaan Saudi mengirim beberapa pelajarnya kemana? Ke Harvard. Salah seorang pinter yang dari Harvardnya menjadi menteri energinya, balik dari Harvard. Waktu itu nggak bisa nanya, berapa harga minyak di London? Nggak bisa nanya. Berapa harga minyak di, wah susah lah. Jadi para engineer, orang-orang hebat Saudi yang dikuliahkan ke Harvard di Amerika, di Boston, balik jadi menteri perminyakan. Kemudian
Venezuela sebagai produser minyak terbesar juga diperlakukan sama. Harga ditentukan oleh pembeli. Ya. Berumbuklah mereka tahun berapa 50-60-an di Baghdad dan terbentuklah itu dinamakan OPEC. OPEC adalah bagian strategi energy security. Berdiri OPEC, maka orang-orang pintar mengatakan waktu itu OPEC yang menentukan harga. Tahu OPEC kan? Tahu? Ya belum lahir tapi gimana kuliah di... Ya. Jadi OPEC berdiri ingin menetapkan bahwa harga itu dari produser, bukan dari konsumen. Terus konsumen bilang apa? Konsumen yang negara-negara maju, yang tidak punya minyak tadi, kecuali Amerika, berembuk menghadapi OPEC. Maka terbentuklah kalau nggak salah saya OECD, negara OECD itu dilatar belakangi oleh berdirinya OPEC, salah satunya. Pernah dengar negara OECD? Aduh, ya sudah, iyain aja dulu ya. Berdiri OECD, kemudian OECD bikin fronting, itu yang dinamakan sampai hari ini International Energy Agency. IEA itu adalah head to head antara OPEC dengan IEA. Satu mewakili produser, satu lagi mewakili konsumen. Dalam rangka apa? Energy security. Yang satu mensecure dari sisi supply, yang satu mensecure dari sisi demand. Ya. Nah, ini kita namakan dengan apa? Energy security by politics. Kemudian apa yang kejadian? Tahun 73, ini kayaknya kita belajar history, tapi ini apa dasar-dasar energy security. Konflik Arab Israel 73, Amerika bantu Israel, maka Arab Saudi, kalau nggak salah rajanya Raja Abdullah ya, Faisal Pak Abdullah, itu mengembargo Amerika. Waktu Amerika diembargo, negara-negara OECD dipersyaratkan untuk punya strategic petroleum reserve 90 hari. Udah pernah dengar SPR itu? Ya, 90 hari. Kenapa? Belajar dari embargo Arab terhadap Amerika. Ini ada ini gambar-gambarnya. Next, lihat. Strategic economic risk. Next. Kita cepatin dikit. 10 menit lagi Pak Archandra. Next. Next nih Saudi Aramco. Tadi udah ceritain. Next. Arab Israel konflik. Ini yang menimbulkan embargo. Coba kita lihat gambarnya. Next. 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 Nah ini dia. Ini akibat embargo yang diterapkan oleh Saudi. Lihat nih. Antri Amerika tahun 73. Akibat apa? Tidak bisa mensecure supply walaupun produksi terbesar. Nggak mampu. Ya. Nah pada saat itu Amerika bilang, oil digunakan sebagai weapon oleh negara-negara teluk. Amerika cerdas nggak? Cerdas. Amerika membalik strategi itu, bagaimana caranya oil yang uang yang berasal dari weapon tadi, dari oil harus digunakan untuk membeli weapon. Paham? Maka di Timur Tengah itu Arab Saudi beli senjata banyak, Irak beli senjata banyak, Kuwait beli senjata banyak. Kenapa salah satunya? Karena duit yang banyak dari oil harus digunakan untuk membeli keamanan. Apa itu senjata? Jadi dibalik oleh Amerika. Nanti cerita tentang geopolitik dunia. Kita nggak bahas itu. Next. Ini lesson learned dari Mossadegh, saya tadi sudah cerita. Next. Shah Iran dan lain-lain. Next. 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 Ini dia. Kita cerita sedikit. Coba. Siapa yang tahu 5 besar
negara yang punya reserve oil and gas terbesar di dunia. Yang belakang lagi, yang Mbak. Ya Mbak, jangan lihat Google dulu, Mbak. Mbak, ya. Negara yang punya reserve terbesar di dunia. Ya, nggak tahu jurusannya? Teknik kimia. Yang teknik perminyakan? Pasti nggak ada yang mau. Pura-pura. Coba siapa yang bisa jawab? Negara yang punya reserve terbesar di dunia. Coba, yang ini di depan aja. Apa? 1, Amerika. 2, Arab Saudi. 3, Venezuela. 4, Iran. Kelima, Rusia. 5 ya. Coba pikirkan baik-baik. Renungkan baik-baik ya. Dari 5 negara ini, hari ini sampai hari ini, dari 5 negara, Venezuela siapa yang bisa akses ke sana? Ada nggak perusahaan barat yang bisa mengakses ke dalam? Nggak ada. Ya. Iran, ada nggak perusahaan barat yang bisa akses ke dalam? Nggak ada. Rusia, ada nggak? Ada. 3 dari 5 inaccessible. Tidak bisa diakses oleh Exxon, Chevron, BP. 3 dari 5. Tinggal 2. Yang 2 ini Arab Saudi. Siapa yang bisa akses? Hanya Amerika. Eropa terus dapat apa? BP, ya, Equinor, Eni, Repsol, Shell, Total, dapat apa? 4 dari 5 nggak bisa diakses. Cuma 1 bisa diakses. Mana? Amerika. Amerika itulah playing field-nya. Dan itu rebutan. Kalau sebagai CEO, coba pikirkan geopolitiknya. Ya. Negara-negara yang dulu dijajah oleh bangsa Eropa, kan kekayaan alamnya kan sudah diambil ya. Sekarang tinggal yang 5 besar tadi. Terus apa yang harus dilakukan? Boleh kasih homework kan? Menulis, kira-kira apa yang mesti dilakukan sebagai perusahaan minyak, sebagai CEO. Bayangkan adik-adik semua juga CEO-nya. Cadangan-cadangan besar dunia itu, 4 nggak bisa saya akses, cuma 1. What should I do? Itu homework. Pengampunya Ibu. Homeworknya itu. Nanti kita lihat. Ada kuisnya. Kuisnya itu. Apa yang harus dilakukan? 4 dari 5 tidak bisa diakses, tinggal 1. What should I do sebagai CEO? Ya. Next. Venezuela, Iran, Rusia. Ini sudah saya ceritakan. Next. Next. Nah baru kita bicara next. Next. Technocratic. Jadi masuk, gimana cara energy security by technocratic? Pada intinya technocratic itulah dagang. Tidak perang, tidak politik. Ya, Jepang by militer dia udah coba. Kalah. Akhirnya apa yang dilakukan Jepang sekarang? Technocratic. Dia beli ladang minyak di negara lain, ikut PI, bawa volumenya balik ke Jepang. Ya, Korea juga sama, nggak usah perang-perangan. Lihat datanya, ada minyak di Eropa, ada minyak di mana? Amerika, ada di Asia, dia masuk. Dagang aja. Cina juga ada produksi dalam negeri, di luar juga dia punya. Hampir semua negara itu ekspansi keluar. Apa? Dagang. Ya. Intinya teknokratik itu karena waktu yang singkat. Bukan politik-politikan. Di mana ada minyak, saya beli, saya dapat hasilnya. Volume. Volumenya saya olah di dalam negeri, dapat BBM. That's all. Ya. Nah, sebelum saya tutup, kalau begitu Indonesia untuk energy security-nya pakai strategi yang mana?
Military kah? Politik kah? Atau teknokratik? Ya. Pertanyaannya boleh satu atau dua? Harus yang kedua ini pertanyaannya. Ini buat semua. Ya. Ya. Next, jadi saya singkat. Nah, next. Waduh, saya lupa bawa buku. Next. Nah, ini saya lupa bawa buku. Kadang-kadang yang saya ceritakan ini saya tulis di buku. Ini udah dibukukan. Yang satu lagi di Instagram saya. Saya ada Instagram. Ya, kalau ada yang tulisan terakhir saya tentang LNG. Ya, ini Instagram sama Facebook. Silahkan dilihat kalau ada yang ingin mungkin tulisannya. Ya, udah habis waktunya? Iya. Tanya jawab lagi. Jawab. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, kasih aplaus yang semangat untuk Pak Acan Attahar ya. Nanti jangan lupa like and comment untuk ada di IG-nya Pak Acan. Pak Acan ini hampir tiap minggu membuat tulisan. Selalu di-share kepada semua kita yang memang membidang ini. Izin Pak Wakil Direktur Pak. Pak Rudi Sayoga nih, tadi terlambat Pak. Iya, ini saya izin Pak untuk menjadi moderatornya. Jadi kita nanti tadi disampaikan ya, ada buku, silakan beli buku. Yang mahasiswa dengan saya ngambil PTBE nanti saya wajib untuk beli itu bukunya. Yang tadi insya Allah kita kasih kuis Pak. Nanti baik. Tadi kan ada 3 pendekatan ya. Pendekatan pertama tadi apa? Militer. Yang kedua tadi apa? Politik. Yang ketiga, nanti ada pertanyaan tadi kan, bagaimana dari 4 ya, cuma satu perusahaan, satu negara saja tadi bisa masuk. Yang kedua tadi masalah Indonesia, pendekatan apa yang paling pas dipakai gitu. Oke, sekarang kita Anda mesti tunjukkan ya bahwa mahasiswa Pertamina itu memang mempunyai kemampuan, keberanian. Jadi saya mau tanya, siapa yang mau bertanya nih kepada Pak Chandra? Ayo silakan. Ya, 1. Mana lagi nih? Yang di tengah? Tolong dibantu ininya ya. Ada mic-nya. Di tengah siapa nih? 3 penanya aja deh, karena kita waktunya terbatas ya. Ada di sini? Kalau enggak saya tunjuk nanti. Ada yang tanya enggak? Oke, yang satu dulu deh. Silakan. Namanya dari prodi apa? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arafi Iskak Novian dari Prodi Teknik Permiakan Angkatan 2023, Bapak. Di sini saya izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa energi merupakan salah satu penyebab perang oleh negara-negara terkait di zaman dulu. Lalu untuk kondisi terkini, di tengah meningkatnya ketergantungan global pada energi di kawasan konflik, serta belum optimalnya teknologi energi terbarukan dalam menjamin pasokan yang stabil dan merata, sejauh mana transisi energi saat ini benar-benar mampu mewujudkan ketahanan energi global. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia agar bisa berkolaborasi dalam pembangunan energi bersih. Demikian, terima kasih Bapak. Silakan Pak Acanda, langsung aja Pak sambil siap-siap nih kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, baik. Ada 2 term yang penting tadi, energy security dan energy transisi. Ya. Apakah kita bisa memahami enggak? Energy transisi itu artinya kita akan berpindah dari energi yang berbasis fosil ke energi terbarukan. Benar ya? Mana yang didahulukan? Energi transisi lebih dahulu, baru energi security, atau energi security dulu, baru energi transisi? Energi security terlebih dahulu, Bapak. Oke. Kalau gitu, masing-masing negara punya strategi. Ya, saya cerita. Eropa, dia punya strategi. Perusahaan-perusahaan minyak yang tadi saya sebut yang dari Eropa, itu melakukan diversifikasi usaha ke energi terbarukan. Akibatnya 2022, 2023 dan masih sampai sekarang terjadi krisis di Eropa.
Karena mendahulukan energi transisi. Dan balik lagi akhirnya, Jerman balik PLTU 9-10 gigawatt hidup lagi. Ya. Berapa bulan yang lalu BP itu bukan British Petroleum lagi sekarang, Beyond Petroleum, warnanya hijau karena dia mau transisi. Sebulan yang lalu mendeklar balik ke bisnis oil. Ya. Amerika di sisi yang lain punya strategi. Dia mengatakan Exxon, Chevron, Conoco, bilang apa? Kita akan tetap berbisnis di oil and gas. Kalau ada impact negatif dari aktivitas yang kita kerjakan, itu akan kita kurangi lewat teknologi. Nah, muncullah teknologi CCS, CCUS, dan segala macam. Yang dinamakan strateginya dengan apa? Bukan lagi diversifikasi, tapi dikarbonisasi. Ya. Bagaimana dengan Australia? Bagaimana dengan Jepang? Mana yang mereka dulukan? Bertransisikah atau secure dulu? Karena kalau bertransisi, siapa yang percaya bahwa energi terbarukan lebih murah dari energi fosil? Tunjuk tangan. Enggak. Energi terbarukan lebih mahal daripada energi fosil. Siapa yang sepakat? Siapa yang percaya? Yang enggak nunjuk tidak punya kepercayaan. Ya. Nah, realistisnya data yang saya punya, energi terbarukan itu umumnya lebih mahal daripada energi fosil. Ya. Kalau Indonesia, kok cuma bawa satu? Cuma di mobil cuma satu? Oh ya, rezekinya cuma satu berarti. Salah mobil. Yaudah, taruh. Ya. Jadi, paham nggak kita bahwa salah satu komponen dari energy security itu adalah affordability. Affordable. Sekarang ngekos atau tinggal sama orang tua? Sama saudara Bapak? Saudara, bayar listrik nggak? Bayar. Bayar. Kalau PLN menaikkan listrik 100 rupiah gimana ya? Karena kita mau transisi dan harga pokok kita naik, maka listrik kita naikkan 200 rupiah per kilowatt. Terus gimana? Terima? Kemungkinan memberatkan Bapak, karena kalau misalkan dikalikan banyak kan jumlahnya juga banyak. Terus gimana? Kita mau bertransisi atau mau secure dulu? Inilah dilemanya. Negara-negara ya yang maju di Eropa, Amerika, purchasing power, kemampuan masyarakat kita untuk membeli energi itu jauh lebih tinggi. Sewaktu dia bertransisi ke energi terbarukan, harga listrik mungkin di Eropa bisa 20 sen, 25 sen. Mereka mampu beli. Kita di Indonesia cuma 10 sen, setengahnya. Gimana? Kita akan beralih ke renewable energy, tapi harga tetap seperti harga fosil. Terus bisa nggak? Hah? Bisa Pak. Dengan apa? Subsidi. Kemampuan subsidi kita ada seperti apa? Aku udah baca koran ya? Baca berita kan ya? Kemampuan fiskal kita ruang fiskal kita sangat sempit sekarang. Ya. Nah untuk itu ini dilema. Mana yang dulukan? Security kah atau transisi kah? Ya, saya pernah nulis ini kalau nggak salah ya. Harus realistik. Realistisnya gimana? Ada nggak jenis renewable energy yang bisa behaviornya seperti fossil fuel, batu bara misalnya. Oh enggak Pak, batu bara kita pensiunkan saja. Batu bara itu ongkos produksinya bisa 5-6 sen per kilowatt hour. Ganti dengan renewable energy, matahari tambah baterai, bisa berapa? 2-3 kali lipat. Terus mau listriknya dibayar kos nggak? Nggak. Kos. Ibu kosnya bilang, Dek, bulan depan
biaya listriknya 3 kali lipat. Gimana? Hah? Nah, jadi policy maker ya, bapak-bapak yang diberi amanah di bidang energi, ini bukan persoalan gampang. Dan menjawabnya juga susah. Bisa nggak kita adopt strateginya Eropa? Nggak bisa. Selain mereka negara kontinen yang besar, purchasing power-nya yang tinggi, susah untuk mengejarnya. Gimana kalau Amerika? Amerika juga sama, purchasing power-nya tinggi. Dengan purchasing power yang tinggi pun mereka memilih dekarbonisasi. Australia gimana? Nah, saya tambahkan dikit, ada negara yang kaya sumber daya alam, tapi miskin sumber daya manusia. Ada negara yang kaya sumber daya manusia, miskin sumber daya alam. Tahu negara mana? Kaya sumber daya manusia, miskin sumber daya alam. Hampir nggak ada. Apa? Di Singapura, Pak. Singapura. Ya. Ada negara kaya sumber daya alam, miskin sumber daya manusia. Mana? Hah? Ada negara yang kaya dua-duanya. Ada negara miskin dua-duanya. Ya. Nah, strategi yang disebutkan tadi, energy security, energy transisi, salah satu faktornya itu 4 tadi apa? Apakah kita kaya sumber daya manusia, miskin sumber daya alam, atau sebaliknya, atau dua-duanya? Mungkin subjek untuk kuliah selanjutnya. Baik, Pak Archandra. Ini saya mewakili ya, tapi jawabannya sebentar aja Pak, singkat. Ini mewakili yang online, jadi ada mahasiswa peminyakan namanya Tiara. Izin bertanya mengenai hal berikut. Bagaimana konflik geopolitik seperti perang dan sanksi ekonomi memengaruhi pasokan serta harga energi global dan mengapa Amerika Serikat seringkali terlibat dalam situasi tersebut. Ini Tiara dari teknik peminyakan. Wah, kenapa? Coba kita lihat lagi fakta. Ya, UN itu ada di mana? PBB ada di mana? Amerika. Tahu nggak? Gedung UN itu tanahnya punya siapa? Enggak. Dulunya tanahnya milik siapa? Jadi kalau sempat nanti jalan-jalan ke New York ya, tanya ya ke waktu datang ke UN, ini dulu tanah punya siapa? Itu punya tanah CSO dulunya. Punya Rockefeller itu. Ya. Terus kok baru senyum-senyum sekarang? Ya. Kan tadi saya sudah cerita. Pemenang sesungguhnya Perang Dunia Kedua siapa? Sebagai pemenang, dia udah ngaku sebagai yang kalah kan? Sampai hari ini sebagai kalah bukan? Bukan. Masih sebagai pemenang kan? Kalau sebagai pemenang tuh enak nggak? Semua bisa dikerjain. Pemenang. Ya, mungkin itu jawaban singkatnya. Ya, mungkin ya kita bicara. Kalau gua kerja pokoknya gua kerja gua beli. Coba setelah UN terbentuk sampai hari ini hanya 5 negara yang punya hak veto. Coba. Why? Kenapa cuma 5 negara yang punya veto? Satu veto mengugurkan semuanya. Kenapa yang 5 itu? Hah? Pendiri atau kemana? Apakah ada nggak hubungannya dengan Perang Dunia Kedua tadi? Sebagai pemenang. Ya. Adil nggak? Nanti kuliah selanjutnya, geopolitik. Oh. Siap. Terima kasih Pak Archandra, kasih aplaus lagi. Jadi saya usul Pak Rektor, Pak Archandra ini harus menjadi dosen di Universitas Pertamina Pak. Mesti dosen S2 ataupun khusus nanti bidang energi. Tapi sanggup bayar nggak Pak? Ini standar Amerika masalah. Oh gitu, SPP naik. Baik. Karena kita waktunya sudah habis Pak, mau dipakai lagi ya ini ya, Bu Laksmi ya, ruangan ini. Selanjutnya acara terakhir kita ada pemberian cindera mata. Saya closing dulu boleh Pak? Oh boleh, closing silakan Pak, Okay. closing statement Pak. Oke.
Makasih Pak Ivan atas undangannya, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Wakil Rektor, Bapak. Kalau ada data saya yang salah tadi, ya sampaikan, hubungin saya lewat IG, ya, Pak data Bapak salah ya, nanti saya koreksi. Yang kedua, kalau cara penyampaiannya ada nggak benar, tolong juga kasih tahu saya ya. Pada intinya adalah ini forum akademik, walaupun kita membahas ada politiknya, tapi ini bukan forum politik ya. Kita belajar tentang energy security dunia seperti apa dan historinya seperti apa. Seolah-olah kita belajar history, tapi inti pembicaranya adalah bahwa energi itu menjadi sentral isu kalau kita sudah bicara tentang ketahanan. Ya. Orang bisa perang, belum lagi kita membahas kenapa ya Amerika ikut perang Teluk 91. Udah lahir belum 91? Belum. Ya. Apakah ada hubungannya dengan cerita tadi? Bahwa energy security itu by military? Kenapa Irak? Kenapa Kuwait? Ya. Itu juga menjadi tema diskusi yang hangat tentang energy security. Energy security ini nggak pernah habis untuk dibahas, termasuk semua strateginya. Kita hari ini belajar basicnya, kenapanya, ya. Kalau mau detailnya lagi tentang teknikalnya, mungkin di lain waktu insya Allah kalau saya masih punya kesempatan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Untuk Pak Archandra ya. Adik-adik jangan lupa ya, nanti buka IG-nya Pak Archandra, like, komen ya. Termasuk tadi kalau ada mau ngasih masukan atau pertanyaan. Baik, kalau sudah siap, kami persilakan Pak Rektor bisa menyampaikan ada cindera mata, bukti kecintaan juga Pak Archandra kepada Universitas Pertamina. Oke. Oh di tengah sini Pak, sini Pak. Biar kelihatan ini ya Pak. Ada foto session di sana. Iya. Oke, terakhir Pak, kita balik posisi Pak. Oh ya ada satu lagi ya. Iya, ini langsung ada ininya Pak, ada ceknya nggak ada Pak? Oke, Pak izin Pak untuk dokumentasi foto berbalik ya. Iya, semua duduk atau berdiri nih? Duduk aja ya, kasih semangat dong ya. Duduk semua duduk Pak Archandra, duduk semua ya. Kelihatan nggak fotonya? Ini adik-adik mahasiswa semangat semua nih. Ini nanti jadi ini kita ya. Ayo saya hitung, 1, 2, 3. Oke, selesai? Ada video apa? Tagline-nya apa? Nih, saya kasih kepada pengampu aja. Hah? Pengampu. Ayo Pak, pengampu. Oke, siap teman-teman semuanya? Sudah tahu ya tagline-nya? Oke. Universitas Pertamina, be global leader.